Halo, selamat datang di channel kita Sipil Kevindra yang hebat, yang bermanfaat. Kali ini saya akan membahas tentang mesh konkret beton ya. Apa itu mesh konkret? Ya, nanti bisa kita lihat ya, seperti itu. Kadang ada yang mengatakan mesh konkret, ada yang mengatakan rough foundation, yaitu adalah pengecoran dalam volume yang cukup besar seperti itu. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan, nah nanti kita bisa dilihat di video ini. Dan mengingatkan kembali untuk rekan-rekan Sipil Kevindra, tak bosan-bosannya untuk jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di channel bawah ini ya, agar channel ini selalu bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, yuk kita langsung saja gaskan. Yo, selamat datang di channel kita Sipil Kevindra yang hebat, yang bermanfaat ya. Kali ini saya akan membahas tentang mesh konkret ya. Mesh konkret apa itu? Yaitu pengecoran dalam jumlah volume yang cukup besar ya. Biasanya minimalnya itu di atas 1000 meter kubik seperti itu. Nah, ini contoh mesh konkret ini di PT Gelora Bank Lestari Hotel Otista ya. Ini berada di kota Bandung ya. Untuk supplier sendiri dari PT Ademik Precast Indonesia ya. Ini tahunnya sekitar tahun 2015. Ini jadi pernah dilaksanakan ya mesh konkret di proyek tersebut. Nah, kita bisa langsung saja. Nah, dasar teorinya yaitu berdasarkan ICA 207, mesh konkret adalah segala volume beton dengan dimensi yang cukup besar ya, sehingga perlu pengendalian termal terhadap panas hidrasi yang ditimbulkan oleh proses hidrasi semen. Jadi mesh konkret ini adalah pengecoran dalam jumlah volume beton yang besar ya, seperti itu, sehingga memerlukan pengendalian termal, yaitu pengendalian panas ya, panas beton ya, baik beton sebelum dituang maupun beton juga setelah dituang ya, seperti itu ya. Nanti bisa dijelaskan mengapa ini perlu dikendalikan ya. Jadi dalam mesh konkret intinya volumenya besar sehingga perlu pengendalian termal, panas ya, panas hidrasi di dalam beton tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, terjadinya retak termal bisa dilihat ini contohnya, yaitu bagian beton di permukaan yang mendingin lebih cepat oleh pelepasan panas di udara mengalami kontraksi dan menjadi kekangan terhadap pengembangan volume beton bagian dalam yang panasnya. Seperti dilihat di gambar ini adalah contohnya. Kotak ini adalah volume pengecorannya ya. Nah, di sini di atas dia dingin, samping dingin, bawah dingin. Nah, kenapa dingin ini? Karena dia biasanya berada di paling luar ya. Ini kan langsung udara, kalau ini mungkin tanah langsung ya, makanya dingin. Nah, panas itu biasanya terjadi di bagian dalam ini ya, seperti ini. Nah, ini nanti panas ini terjadi tegangan termal ya, tegangan karena panas itu tersebut ya. Jadi siklusnya bisa dilihat seperti ini gambarnya ya. Nah, pengendalian retak termal tadi yaitu untuk pengendalian retak termal, pengendalian panasnya, karena panas ini jika tidak dikendalikan bisa menyebabkan terjadinya keretakan pada beton ya. Makanya ada beberapa pengendalian, ini ada 3: pre-cooling of concrete, post-cooling of concrete, dan surface insulation ya. Kita bahas satu persatu. Pre-cooling of concrete yaitu meliputi penyiraman agregat, penggunaan air es, penambahan es pada campuran beton atau nitrogen cair ya. Jadi ini sebelum beton itu dituang ya, seperti itu. Jadi agregatnya di sini splitnya disiram, ditambahin air es juga di desainnya nanti, nah, seperti itu, atau juga dengan nitrogen cair seperti ini. Ini pengendaliannya. Terus pengendalian selanjutnya yaitu push cooling of concrete, menggunakan aliran air dalam pipa untuk mengurangi panas di bagian dalam beton ya. Kalau ini tadi sebelum dituang ya, sebelum dituang ini. Kalau ini adalah pengendaliannya setelah beton itu dituang ya. Jadi di dalam beton yang dicor itu ditanamin pipa ya, seperti ini. Di dalam pipa yang diisi dengan air ya, untuk mengurangi panas ya.
Jadi panasnya harapannya mungkin bisa dibantu dengan aliran air ini. Terus yang ketiga adalah surface insulation, yaitu pemasangan isolasi atau styrofoam pada permukaan sehingga dapat menahan dan melepas panas secara perlahan agar pendinginan permukaan dapat kendali. Kalau ini sesudah pengecoran ya. Jadi setelah pengecoran itu ada perawatan ya. Perawatannya dengan menggunakan styrofoam ya, seperti itu. Nah, itu nanti ditaruh di atasnya ya, seperti itu ya. Bisa kita lanjutkan, nanti ada keterangannya. Kita lihat dulu. Nah, untuk spesifikasi teknisnya seperti ini ya. Mutu betonnya K350, selam 12, semen tipe 1, PLS-nya contohnya 10%. Temperatur beton segar adalah kurang dari 38 derajat Celcius. Jadi sebelum dituang ini sebelum dituang itu dilakukan cek suhu beton, yaitu maksimalnya segini 38. Setting time 5 jam. Delta suhu atau selisih suhu itu antar per layer dan suhu lingkungan itu sekitar 20 derajat Celcius. Dan juga ada styrofoam 5 cm dan terpal plastiknya. Seperti ini spesifikasi teknisnya ya. Kemudian metode pengambilan benda ujinya. Kalau ini kesepakatan saja ya. Jadi ini tidak mengikat. Biasanya di proyek itu ada spesifikasinya tertentu ya. Ini contohnya saja. Truk mixer 1 ada 1 set 3 buah. Truk mixer 2 sampai 5 1 set. Satu setnya sekali ngambil 3 buah. Truk mixer ke 6 sampai 10 1 set 3 buah. Setelah itu kelipatan 100 meter kubik diambil 1 set 3 buah. Nah, itu nanti dilakukan pengujian patokan umurnya 7 hari, 14 hari, 28. Masing-masing 1 ya. Ini contohnya saja, mungkin ada yang 28 harinya 2, 1 cadangan. Ya, tidak masalah, tergantung dari spesifikasinya di proyek tersebut. Nah, ini contohnya beton sudah dituang. Nah, setelah beton dituang, dicek suhunya berapa derajat, terus dilakukan cek selam, ini cek selam, diukur. Nah, setelah itu dibuat sampel benda uji seperti itu ya. Ini spesifikasi teknisnya seperti ini. Kita lanjutkan. Penting saat mesh konkret. Nah, ini ada beberapa hal yang memang sangat-sangat perlu diperhatikan ya teman-teman semua. Jadi dalam mesh konkret itu apa saja sih yang perlu kita kendalikan ya. Satu yaitu suplai atau pemasukan beton yang kontinu. Nah, jadi suplai beton itu harus kontinu terus ya. Seperti itu. Jadi tidak boleh telat ya. Karena kalau telat nanti ditakukan terjadi itu tadi cold join ya. Cold join itu antara beton lama dan baru itu tidak menyambung seperti itu. Kalau dia tidak menyambung, kemungkinan terjadinya retak juga cukup besar. Makanya suplai ini juga sangat diperhatikan ya. Terus kecepatan pengecoran yang memadai. Nah, itu pengecorannya kecepatannya itu juga harus dihitung. Mau pakai 2 konkret pump, 3 konkret pump. Nah, nanti suplainya berapa itu juga harus direncanakan dari awal. Terus yang ketiga, jenis dan kapasitas peralatan yang memadai. Alat-alatnya apa saja juga harus diinventaris dari awal, diperhitungkan ya. Kecukupan tenaga kerja pengecoran, tenaga kerja pengecorannya itu seperti apa, apakah sip-sipan atau gimana, itu juga harus diperhatikan. Urutan pengecoran yang tepat sehingga terhindar darinya cold join. Nah, ini untuk urutan pengecoran juga perlu diperhatikan. Jadi urutannya dari mana, awalnya dari mana, nanti finishingnya terakhirnya dari mana, itu juga perlu diperhatikan seperti itu ya. Terus ada desain mix beton, yaitu yang sesuai, perlu penambahan admixture untuk menekan setting time dan workability. Jika diperlukan mungkin ada penambahan admixture karena untuk mengendalikan setting time, yaitu setting time itu yaitu beton itu sudah mulai mengeras ya, karena itu mungkin ngantrinya lama. Nah, itu juga perlu diperhatikan untuk penambahan admixture-nya seperti itu. Dan juga workability-nya ya. Workability-nya kemudahan pengerjaan. Ya. Terus ada jadwal dan hari pengecoran dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas dan lamanya pengecoran. Ini jadwalnya, jam mulainya berapa, terus dimulainya itu jam berapa, itu hari apa, itu juga harus diperhatikan. Dihindari untuk pengecoran mungkin di hari-hari macet ya, seperti itu. Terus pengendalian thermal dengan pemasangan thermocouple wire untuk monitoring temperatur beton. Ya, itu pengendalian thermal juga
diperlukan. Ini hal-hal yang sangat diperhatikan ya saat kita melaksanakan mesh konkret. Nah, itu ada persiapan mesh konkret, ada persiapan alat, personil, dan infrastruktur proyek, jalan akses TM, lahan parkirnya, manuver TM-nya, area cuci TM-nya, kapasitas batching plan. Batching plan itu kapasitasnya harus berapa ya? Kapasitas batching plan harus lebih besar dari kapasitas bongkar ya. Seperti itu. Cycle time dari batching plan ke proyek, perjalanan dari batching plan ke proyek juga harus diperhatikan ya. Nah, itu apa saja cycle time itu dari waktu loading, mixing, perjalanan dari plan ke lokasi, waktu parkir, manuver, tunggu di proyek, waktu bongkar, waktu cuci TM di proyek, dan waktu perjalanan dari proyek. Ini termasuk cycle time. Terus jumlah kebutuhan minimal truk mixernya juga harus diperhitungkan. Jadi ini hal ini juga sangat diperhitungkan ya teman-teman. Nah, untuk metode pengecorannya seperti ini contohnya ya. Material batas cor dengan kawat ayam dan kawat harmonika dipasang per jarak tertentu dengan kedalaman 2/3 dari permukaan atas. Nah, ini lokasi cornya seperti ini. Ini tanda panah warna sini arah sini, jadi dari pengecoran dari mulai sini ya. Dari sini nanti lanjut ke sini. Ya, selesainya di sini. Ya, ini mungkin CP1, bisa CP2, CP3. Jadi 3 CP ini bekerja dalam lokasi yang sama ya. Dan nanti setelah ini penuh baru geser ke tengah. Tengah penuh baru geser ke atasnya ya. Terus betonnya gimana? Betonnya kan ada ditahan dengan kawat harmonika ini ya. Seperti ini. Metode pengecoran yang digunakan adalah full deep, tidak per layer, maka diperlukan pembatas cor ya. Jadi pengerjaannya itu tidak langsung full satu kotakan ini, tetapi dia dalam area ini ya. Area ini harus dipenuhin terlebih dahulu, makanya dia ada kawat harmonikanya seperti ini. Oke. Nah, ini kontrol suhu mesh konkret seperti ini ya. Ini setelah pengecoran ya. Ini ada atapnya juga. Jadi kalau mesh konkret itu berlangsungnya kan cukup lama ya, bisa 2 hari 3 hari tergantung volume pengecoran, maka perlu dikasih atap ya, jadi tidak panas, tidak kehujanan seperti itu. Setelah selesai makanya dia dikasih styrofoam. Nah, selisih suhu per layer dengan suhu lingkungan itu harus kurang dari 20 derajat ya. Gunanya apa? Untuk menghindari retak termal. Jadi suhu beton sama suhu lingkungan itu sebisa mungkin kurang dari 20 derajat. Salah satu metode yang paling efisien namun efektif adalah dengan pemasangan plastik di atas permukaan beton dan styrofoam di atas permukaan plastik tersebut. Nah, jadi ini dikasih styrofoam ya. Tadi dikasih plastik terus atasnya styrofoam ya. Fungsinya yaitu sebagai isolasi panas sehingga dapat menahan dan melepas panas secara perlahan-lahan ya, agar pendinginan permukaan dapat terkendali seperti ini ya. Nanti bisa dilihat ini contohnya ya. Contoh salah satu proyek. Setelah dilakukan pengecoran selesai, maka atasnya dikasih plastik, baru styrofoam. Ini putih-putih styrofoam ya. Ini termasuk perawatan ya, perawatan di lapangan ya. Seperti ini. Nah, untuk pengendalian retak termal maka dipasanglah namanya termokopel ya. Nah, ini bisa dilihat, ini contohnya yang kita cor ini yang warna abu. Ini warna kuning ini adalah termokopelnya ya. Ini ada suhu yang atas, suhu tengah, ini suhu yang bawah. Nah, nanti di monitoring suhu ini contohnya ya dengan menggunakan termokopel. Ini posisinya ditanam di beton ya, tanam di beton seperti ini. Ya, ini contohnya, ini pondasi tiang pancang, ini yang abu ini adalah betonnya ya. Jadi bisa dipasang ini contohnya aja di pinggir, di tengah, di pinggir lagi. Ini terus diperbesar ya, kelihatan seperti ini. Ini beton yang tadi dicor. Terus dilakukan curing kompon, baru ini ada plastiknya ya, terpal plastik, baru styrofoam yang 5 cm. Ini gunanya apa? Untuk pengendalian retak termal ya. Ini ada cek suhunya seperti ini. Ya, bisa kita lanjutkan. Nah, ini contohnya monitoring suhu mesh konkret, yaitu pembacaan suhu dengan termokopel dilaksanakan setelah pengecoran usai sebagai berikut. 24 jam pertama setiap 2 jam ya. Jadi selama 24 jam itu per 2 jam dilakukan pengecekan, dicatat juga. Terus untuk 2 kali 24 jam berikutnya pembacaan dilaksanakan setiap 3 jam. Ini hari pertama 2 jam, hari kedua, ketiga per 3 jam. Selanjutnya dilaksanakan selama 4 kali, yaitu pagi jam 9, siang jam 12,
sore jam 17 dan malam jam 8 selama 7 hari ya. Seperti ini contohnya ya. Pemecahannya seperti ini ya. Nah, ini dilakukan kurang lebih selama 7 hari ya. Nanti ada monitornya, ada kontrolnya seperti itu. Nah, ini contoh alatnya kira-kira seperti ini, termokopel kabel yaitu nikel dan tembaga untuk ditanam ya, ini ditanamnya. Terus ada termokopel kabel untuk mengukur beton baru, ya, ini untuk beton ya, beton. Dan yang ada di lapangan juga bisa. Nah, ini alat ukur suhu digital ya, ini contohnya ya, ini untuk pengukurannya, ini ada 26,4 ya, ini untuk pengecekan suhunya. Jadi suhunya di sini 26,4 Celcius seperti ini ya. Nah, ini contohnya seperti ini pemasangan termokopel ya. Ada beberapa ya, banyak, ini ada 9. Tetapi untuk luasannya itu biasanya yang lebih tahu ada aplikator tersendiri ya. Dia harus misalnya per 200 berapa meter persegi misalnya dia dipasang satu atau gimana, itu ada spesifikasinya. Nah, untuk pemasangannya kira-kira seperti ini ya. Ini ada kabel merah, ada kabel hijau dan kuning ya, seperti ini ya. Ini ditanam ya, posisinya ditanam seperti ini. Nah, untuk rute plan penyuplai ini contohnya, jadi kalau mes konkret ini sebisa mungkin 2 plan ya, seperti ini. Di sini ada 2 plan seperti ini. Jangan 1 plan, karena kalau 1 plan ini akan sangat ini ya, sangat riskan juga. Kalau 2 plan itu kalau misalnya terjadi kendala di plan 1, plan satunya bisa untuk menghandle seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini contohnya pompa 1, ada pelaksananya, ada pompa 2, ada pelaksananya. Ya, ini cara ordernya ya. Cara ordernya ini dari ordernya ya, dari pelaksana ke logistik, kemudian ke inset, terus ke batching plan. Ini contoh ordernya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Oke, terima kasih.